Bayangin lu lagi jalan ke minimarket, tiba-tiba lu dibegal atau dijambret sama orang. Lu yang ngerasa pede gitu karena udah sering nge-gym akhirnya mutusin buat langsung ngelawan begalnya tanpa pandang bulu. Dalam proses pertarungan yang intens itu ya, begalnya mungkin luka-luka, bahkan ada temannya yang langsung meninggal dunia gara-gara lu terlalu overpower. Begalnya kabur, tapi beberapa hari kemudian lu kaget kalau misalnya lu ternyata dijadikan tersangka. Padahal yang lu lakuin itu cuma ngebela diri, lu bukan begalnya gitu ya. Bahkan lu mungkin kehilangan barang-barang dari proses pertarungan tersebut. Well, di video ngopi kesempatan kini gue bakal bahas tentang sebuah kejadian gitu ya. Ini terjadi di bulan April, cuman kelanjutannya itu di awal tahun 2026 rame lagi dibahas karena udah sampai ke Lambe Turah, di mana ada seseorang yang dijadikan tersangka cuman gara-gara ngejar jambret. Sampai jambretnya meninggal gara-gara kecelakaan gitu. Ironisnya adalah si pengejar ini ada seorang suami di mana istrinya menjadi korban jambret tersebut. Kita bakal bahas bareng-bareng di video ngopi kesempatan kali ini. Jadi selamat datang di Ngopi, ngobrolin persoalan Indonesia bersama gue, your favorite Uncle Omrey. Ini makin ramai lagi karena udah dibahas sama Lambe Turah ya. Postingannya berjudul kejar pelaku penjambretan istrinya seorang suami ditetapkan sebagai tersangka setelah jambret meninggal dunia karena kecelakaan. Ya, setelah gua telusuri lebih dalam lagi, ternyata ini merupakan postingan yang cukup lama. Udah ada dari bulan April 2025. Tapi kelanjutannya itu di awal tahun 2026 karena sama seorang istrinya itu langsung dikabarin gitu ya via akun Merapian Cover kalau misalkan suaminya dijadikan tersangka gara-gara postingan awalnya yang orang-orang pada tahu kalau misalkan beliau ngejar jambret terus abis itu jambretnya meninggal dunia. Ya, postingan awalnya kayak gini, dari Merapian Cover tanggal 26 April ya, 6.27 pagi nih ya, jambret men di Timur Transmart ditabrak suami yang kejambret. Menurut info yang saya terima tadi, ada ibu-ibu pakai motor kejambret tasnya, lalu dikejar jambretnya sama suaminya yang pakai motor. Di tangan masih ada keter, BB di jok motor, banyak rokok, cotton bud, uang koin, minyak, kayu putih. Ya, ada yang ngejelasin lebih lengkap lagi di kolom komentarnya nih ya. Sapiro, kecelakaan di depan kosku, Min tadi pagi. Jadi mbaknya mau antar jajan pasar di hotel, terus sebelum Transmart Maguwo dijambret sama 2 orang. Jambret tidak tahu bahwa di belakang ada sang suami. Suaminya bawa mobil, kemudian jambretnya dipepet sama suaminya supaya berhenti. Tapi malah motornya digas semakin kencang dan hilang kendali. Nabrak gang depan kos saya. Skill issue itu pelakunya. Ya, karena skill issue itu, 2 orang pelaku meninggal dunia di tempat. Saat dibuka jok pelaku terdapat 2 kresek rokok dan uang koin diduga hasil ngambil juga. Pelaku tidak membawa identitas dan ditemukan tasnya yang membawa cutter. Sudah ditangani polisi dan dibawa ambulans rumah sakit Bayangkara. Semoga mas yang mepet tidak kasus. Nih, ironisnya adalah kalau misalnya lu lihat dari postingan originalnya, banyak orang yang suka khawatir sama masnya yang emang mepet atau masnya yang ngejar. Ya, jangan bilang kalau misalnya nanti beberapa bulan kemudian jadi tersangka lagi. Ternyata omongan-omongan itu beneran kejadian. Ini langsung dikasih tahu sama istrinya gitu ya. Terus habis itu akhirnya diposting sama Merapian Cover. Beliau bilang, selamat pagi Min, maaf Min mau curhat. Saya adalah korban penjambretan di dekat Transmart pada 26 April 2025 yang lalu. Yang kasusnya juga dipost di Merapi Uncover juga. Saya ingin menceritakan kelanjutan kasus tersebut Min. Suami saya akhirnya menyandang status tersangka yang sebentar lagi mungkin menjadi terdakwa. Kemarin saya dan suami sudah melalui tahap 2 yaitu pelimpahan kasus dari Polres Sleman ke Kejaksaan Negeri Sleman. Kemarin suami saya sempat mau ditahan. Tapi saya memohon agar suami saya tidak ditahan dan akhirnya suami saya tidak ditahan tapi dipakaikan gelang GPS pada kakinya. Suami saya bukan seorang kriminal, dia hanya seorang suami yang mencoba melindungi istrinya dari jambret. Dan saya yakin yang dilakukan suami saya adalah hal yang akan dilakukan semua suami ketika melihat istrinya dijambret. Saya mohon doa dari netizen semua agar kasus ini segera selesai dan semoga suami saya mendapatkan keadilan. Amin, matur nuhun admin. Gue rasa penting banget gitu ya buat kita tahu gitu dan buat kita ngeramein kasus ini karena apa? Biar hasilnya bisa lebih objektif lagi. Gue rasa membela diri di tengah kondisi dimana lu tuh terancam gitu ya nyawanya, itu benar-benar apa ya, hal yang mungkin menjadi opsi yang paling ideal untuk dilakukan. Apalagi ketika barang berharga lu itu diambil. Kalau misalkan dalam hukum Islam jelas kalau misalkan ada orang yang mengancam nyawa lu berhak untuk ngelawan balik. Tapi di hukum di Indonesia itu beda cerita. Apalagi ada KUHP ya nggak sih? Kalau misalkan gue dari beberapa bacaan kayak misalkan gue lihat dari website kepolisian atau GPT atau bahkan gue tanya ke grup juga gitu ya. Sebenarnya yang paling ideal dalam momen dimana lu dibegal gitu ya, ketika diambil barangnya dan pelaku udah kabur, lu nggak usah ngejar, langsung telepon polisi biar polisi yang ngejar. Kenyataannya adalah banyak orang-orang mungkin yang langsung berspekulasi apakah benar bisa dikejar atau kagak gitu loh, iya nggak sih? Kecuali kalau misalnya lu telepon damkar beda cerita mungkin ya. Cuman emang harusnya kayak gitu.
Nah permasalahannya adalah kan lu juga butuh barang-barangnya, iya gak sih? Lu gak yang cuma giveaway doang gitu, apalagi kalau misalnya ngambilnya paksa gitu. By the way, gimana respon orang-orang di postingan ini? Rame banget. Langsung pada marah-marah, apalagi ke institusi yang harusnya lebih objektif lagi dan menilai apakah ini cuma sekedar pembelaan doang atau beneran pengen ngebunuh orang. Di Instagram banyak yang bertanya-tanya, ini sebenarnya kita harus ngapain kalau misalnya dijamret? Kayak misalkan Raden Ransya bilang, terus kita nggak boleh membela diri gitu, harus diem-diem baik kalau dijamret, kan aneh. Gini ya, ironisnya adalah kalau misalnya kita ngebela diri, kayak seakan-akan ini opini orang-orang di internet juga, pajak kita kayak nggak yang terlalu berguna. Karena apa? Karena seharusnya kita bayar pajak, kita juga harus dapat fasilitas kalau misalkan tinggal di negara kita tercinta, itu udah terjamin keamanannya. Tapi kalau misalnya emang lagi kena begal ya kita lagi, ya sama aja bohong. Yudis Pratama bilang gak usah heran sama hukum di Konoha. Eksis Tulungagung bilang yang waras ya waras. Emerald bilang kenapa bayi baru lahir menangis kencang karena dilahirkan dengan gak gitu dong. Ya. Di luar negeri pun ada juga yang nangis bayinya ya. Terus habis itu tuh Ardianti Tommy bilang makin gak benar kalian. Jenggorannya bilang terus kita harus ikhlas aja pak kalau dibegal atau dijamret. Nah lucunya adalah ketika banyak banget orang-orang yang nge-tag akun kepolisian ya, sebenarnya ada juga loh polisi yang justru ngerekomendasiin lu untuk ngelawan begalnya. Dan kalau misalnya lu menang, lu berhasil nangkep, lu bakal dikasih penghargaan. Ini gue nggak bohong, gue bakal tahu lu masih ada nih. Gue nyimpen websitenya. Ini dari Polri ya, tanggal 16 April 2022. Ini langsung dari Kapolda Lampung. Beliau bilang dari judulnya, bagi warga Lampung yang melawan begal saya beri penghargaan. Ya. Jadi dari artikel ini dikasih tahu kalau misalnya Polda Lampung, Kapolda Lampung Irjen Pol Dr. Andes Hendro Sugiatno MM mengatakan bahwa masyarakat Lampung jangan takut melawan begal. Jika ada masyarakat Lampung yang berani melawan begal dan berhasil melumpuhkan pelaku begal, maka akan diberi penghargaan. Nah, disampaikan setelah tersebar luasnya pemberitaan korban begal dijadikan tersangka di salah satu polda di Indonesia. Iya, kan gue udah bilang, permasalahan kalau misalkan lu jadi korban terus habis lu jadi tersangka gara-gara ngelawan pelaku, itu udah nggak yang jarang di sini gitu. Bahkan dari tahun 2022 pun itu kejadian. Masyarakat Lampung jangan takut melawan pelaku pembegalan, maka akan diberi penghargaan, ucap Kapolda Lampung. Kapolda Lampung menegaskan agar masyarakat Lampung jangan khawatir dan takut melawan begal. Kalau ada begal yang terbunuh oleh korban begal karena membela diri dan mempertahankan barangnya, kasusnya tidak akan diproses dan korban yang dapat melumpuhkan pelaku begal akan diberi penghargaan, ungkapnya. Sejak menjabat sebagai Kapolda Lampung, Irjen Pol Dr. Andes Hendro Sugiatno, beliau sudah mengibarkan genderang perang terhadap aksi pembegalan. Dia memerintahkan jajarannya menindak tegas para pelaku pidana C3, curat, curas, dan curanmor. Tidak ada ruang bagi pelaku kejahatan khusus C3 di wilayah hukum Polda Lampung ini. Sampai lubang semut pun pasti akan kami kejar, ya. Nyatanya adalah kayaknya setiap polisi daerah tuh beda gitu ya penanganannya. Mungkin di Lampung Kapoldanya dengan sangat amat tegas gitu, mungkin akan memberikan penghargaan buat lu semua ketika emang berani buat ngelawan begalnya. Tapi di daerah-daerah lain mungkin tidak seperti itu. Sedih banget gitu ya. Kalau misalnya Twitter lu bisa lihat sendiri responnya kayak gimana. Ada yang nanya ke Grok dari kasus ini, seorang suami membela istrinya yang dijamret, terus dijamret ditabrak sama suami korban sampai meninggal. Jamretnya dari sisi hukum gimana bagi sang suami? Ya, jadi mau Grok dibahas ya. Pasal 49 KUHP yang mengatur pembelaan diri. Suami yang menabrak, jamret hingga tewas demi membela istri bisa dibenarkan jika tindakan dianggap perlu untuk menghentikan ancaman segera. Ya, pengadilan akan menilai proporsionalitas tindakan dan ancaman saat itu. Jika tindakan berlebihan namun akibat emosi berat dari perampokan bisa dimaafkan. Ya, jika dianggap tak proporsional, suami bisa menghadapi dakwaan seperti pembunuhan tidak disengaja. Faktor seperti ancaman jamret dan kondisi emosi suami akan mempengaruhi putusan. Hasil kasus bervariasi tergantung bukti dan interpretasi hakim. Tumpate bilang kalau suaminya jadi tersangka dan masuk penjara, baiknya didemo untuk dibebaskan karena dia hanya merespon ketidakmampuan negara untuk menyediakan keamanan. Ini ironis banget karena ternyata beberapa bulan kemudian beneran dijadikan tersangka. Trout bilang pukul 6.27 terjadi penjamretan di sebelah timur Transmart. Seorang ibu, ini dijelasin ya kronologi kayak gimana. Kuntet bilang dilepas kehilangan harta, dikejar jadi tersangka. Alangkah lucunya negeri ini. Nocturnal bilang jika terbukti melindungi diri harusnya terbebas dari jeratan hukum sih. Lupa kan lagi di Indonesia. Bocangon, aku senang kalau Mas Esik menabrak aneh ngeneki sat-sat efisien langsung dikirimin kuburan. Gak ngerti gua, tapi dari ketikannya agak sedikit paham gitu ya. Mampu intinya kayak gitu. Akhirnya berkurang juga hama ya. TDR bilang, ini yang nulis tweet belajar bahasa Indonesia lagi lah. Pusing anjir penyampaianmu itu seperti apa, ini forum publik bukan. Kenapa sih? Gue aja bisa ngerti gitu men. Masih harus jadi polisi grammar gitu.
Terus habis itu Polda DI Yogyakarta itu udah ngerespon postingannya dengan bilang putus kami dari Polres Sleman akan menindaklanjuti kejadian tersebut. Juga kepada masyarakat luas kami menyampaikan untuk tidak ragu-ragu menghubungi 110 jika menemukan gangguan Kamtibmas lainnya. Ya, Didi bilang, that's why kalau ada pelaku kejahatan matiin aja udah. Dia matiin nyawa orang lain aja nggak mikir kena hukum, kagak dicari aja kagak. Sekali ketangkep dah antek-anteknya oknum juga najis. Nah kalau misalnya postingan orang yang udah ngasih tahu kalau misalkan suami jadi tersangka itu lebih sedih lagi. Ya. Dakas bilang biasanya sebelum proses pelimpahan dari kepolisian ke kejaksaan ditawarin suruh bayar sekian ratus juta oleh oknum. Kalau nggak mampu bayar ya emang akan lanjut ke proses selanjutnya dan mungkin akan ditawari lagi untuk damai saat ke kejaksaan tentu lebih mahal. Buset, semoga nggak kayak gitu ya. Maksudnya semoga dengan ini kasusnya rame bahkan udah sampai di Instagram, di Facebook pun udah di repost gitu ya sama beberapa fans page di Twitter pun jadi postingan yang termasuk rame gitu, 200.000 orang yang nonton, 200.000 orang engagementnya. Bahkan kalau misalnya di postingan awal ini udah bisa sampai 4,8 juta orang tayangannya, bisa mendapatkan keadilan buat suami yang lebih objektif lagi gitu. Soalnya basically kalau misalnya gue lihat secara kronologi kayak gimana dan banyak banget orang-orang yang emang udah ngeberitain juga ini kayak gimana dari awal sampai akhirnya, emang seharusnya yang dijadikan pelaku ya orang yang udah meninggal dunia gitu. Karena dari awal niatnya mereka ya jadi jambret, pengen ngecelakain orang dan juga ngambil barang orang. Masa iya sih justru malah suaminya yang cuma punya niatan buat ngejar, buat ngambil barang-barangnya itu malah jadi tersangka. Well, gimana tanggapan kalian semua? Silahkan tulis di kolom komentar. Gua rasa cukup sekian. Gua undur diri, sampai jumpa lagi di next video ngopi. Bye bye.